Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali pembelajaran kita pada siang ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bapak Ibu, kaidah di halaman 28. Ya, sekarang sudah awal ya. Jadi tadi saya tangkap teman-teman agak sedikit bingung membedakan kapan pakai mansub, kapan pakai nasab gitu ya. Jadi kalau i'rabnya gini aja, mansub, majub, marfu itu majrur itu jadi naat. Jadi ada kalau ada kata sebelumnya sebenarnya jadi ismun mansubun, ismun marfuun, ismun majrurun, fi'lun majzumun. Jadi ada kata sebelumnya lah. Marfu itu yang dirofakkan, mansub yang dinasobkan, mansub majrur yang dijarkan, majzum yang dijazmkan. Berarti dia jadi naat bagi kata sebelumnya. Misalnya ketika bilang ini isim nih, misalnya seperti tadi al Muhammadun muslimun, Muhammadun mubtada ini marfu gitu, wa alamatu raf'nya. Jadi kesimpulannya yang tadi ditanyakan marfu, mansub, majrur itu jadi naat untuk kata sebelumnya. Kalau nggak ada yang dinaatin, pakainya pakai nasab objek. Kalau dia jadi naat mubtada yang marfu gitu, bukan mubtada yang rofa sih ya. Mubtada yang dirofakkan. Baik Bapak Ibu, kemarin kan kita cerita tentang ilmu dore yang mansub oleh an yang tersembunyi. Setelah apa? Lam talil dengan lam juhud. Sekarang yang ketiga adalah fi'il mudhari yang mansub oleh an yang tersembunyi setelah au. Bentar, Ibu Bapak tolong pahami dulu au di sini bukan au harful atfi ya, bukan huruf atof ya. Au di sini mempunyai arti yang lain yang berbeda dengan au-nya atof yang artinya atau. Mari kita lihat contoh-contohnya. Istami nushat tabibi au yatima shifauka. Au di situ artinya apa? Sampai. Bahasa Arabnya apa sampai? Ila an. Baik, nomor 2. Tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhahum. Nah, jadi au-nya berarti apa? Sehingga sampai. Nomor 3. Yu'aqabul musii'u au ya'dhiro. Kan ada au di an mudmaratan ba'da au, fi'il mudhari yang dinasobkan oleh an yang tersembunyi setelah au. 4. Ramudinidu afa'ata au yajtahida. Ibu Bapak, kalau yastahidu artinya jadi berubah loh. Kalau yastahidu, murid itu tidak diberi balasan, tidak beri uang makan ya. Atau bukan, kecuali kalau yastahidu atau dia bersungguh-sungguh. Beda dengan yajtahida. Kalau yajtahida artinya ila an yajtahid, sampai dia mau rajin. Yajtahid sungguh-sungguh. Baik, tuh lihat. Sekarang ternyata di nomor 3 dan nomor 4 itu terjemahnya sampai, bukan sampai kan? Apa? Kecuali. Kalau begitu, lihat penjelasannya, pembahasannya. Kalimat yanal, yatim, dan yajtahid pada contoh-contoh di atas adalah fi'il mudhari dan setiap fi'il tersebut didahului dengan au. Apabila kita perhatikan huruf ini pada 2 contoh kalimat pertama, kita temukan bahwa huruf ini berarti sampai atau sehingga. Karena di tempat huruf ini dapat diletakkan huruf ila yang dapat memberi makna dengan tepat. Jadi dapat engkau katakan istaminu satabib ila an yatima syifa'u. Tahabbab ila ikhwanaka ila ikhwanika ila antana la. Tetapi untuk kalimat berikutnya wa'aqibul musi itu tidak dimaknai dengan ila au-nya, tapi dimaknai dengan illa. Jadi bedanya ila dengan illa. Ila artinya sampai.
illa artinya kecuali. Ila panjang, tak bertasdid, artinya Iya. sampai. Kalau illa bertasdid, kecuali. Sama-sama panjang, tapi yang satu bertasdid, yang satu tidak bertasdid. Au ini maknanya dua itu. Bisa ila, bisa ila. Dari mana kita tahu konteks kalimatnya? Tetapi yang jelas, fiil mudhari yang didahului ilakan tidak diperkenankan pakai an. Karena itu menyembunyikan an setelah au hukumnya wajib. Sama dengan lamul juhud. Jadi kesimpulannya fiil mudhari mansub dinasobkan oleh an yang tersembunyi setelah au secara wajib. Tetapi au, sekali lagi, fiil mudhari dinasobkan oleh an yang disembunyikan setelah au dengan status harus. Dan au ini punya arti ilaan atau ilaan gitu. Sekali lagi, yunsabul mudhari, fiil mudhari itu dimasukkan bi'an oleh an, mudmaratan wujuban yang harus disembunyikan gitu. Setelah au yang artinya ila sampai atau illa kecuali. Kita ambil kesimpulan ada annya karena fiil mudhari'nya kok tiba-tiba fathah. Karena fiil mudhari kan nggak mungkin mansub kalau nggak ada au. Sementara au bukan huruf nasab. Berarti ada huruf nasab tersembunyi setelah an. Ini logika bahasa aja, Ibu. Kita harus mengikuti logika tadi supaya bisa paham. Kan nggak kelihatan. Ya, betul. Makanya disebut mudmaroh. Kemarin sudah kita bilangkan kalau domir bukan mudmar, tapi mustatir. An bukan mustatir, tapi mudmaroh. Tersembunyi itu kan bisa mustatir, bisa mudmaroh. Mudmaroh untuk huruf, mustatir untuk domir. 4. Ba'da hatta. La yumdahul waladu hatta yunala ridha walidayhi. Sa'alzamul firasha hatta yatima shifai. 3. La ta'kul hatta tajua. Semuanya pakai an tersembunyi ini. Artinya setelah hatta. Nanti yang membedakan itu ada yang jawazan, ada yang wujuban. Mudmaroh itu yang tersembunyi. Jadi hatta artinya sehingga. Dan setelah hatta ini sebenarnya ada apa? An. Wajib apa tidak wajib disembunyikan? Wajib. Karena itu kita bilang qaidahnya yunsabul fi'lul mudhari'u bi'an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Oke. Sekarang nomor 5. Sababiyah. Ini yang repot nih. Kita harus paham logika bahasa yang satu ini. Dilihat dari maknanya ya. Lam yusib fayub ghadab. Fa-nya itu sekali lagi. Ibu bapak kan pernah dengar fa-nya Pak Atop ya. Ada Pak jawab ya. Pak Atop diterjemahkan lalu, Pak jawab diterjemahkan maka. Ini beda lagi. Fa-nya fa sababiyah. Pak sababiyah itu mengandung arti kalau dia melakukan itu maka dia dibenci. Akibatnya Makanya sebut Pak sababiyah. Jadi ini yang dicontohkan tadi, lam yusi fayub godo bisa kita terjemahkan lam yusi dia tidak berbuat jelek, salah. Dalam kurung kalau dia berbuat salah, yub godo dia dibenci. Dia tidak berbuat salah. Dalam kurung kalau dia berbuat salah, dia bakal dibenci gitu. Itu Pak-nya apa namanya Pak? Sababiyah. Coba lihat lagi contoh nomor 2. Lam yus'al fayujiba. Saya lebih cenderung menerjemahkan dia nggak ditanya. Dalam kurung kalau dia ditanya menjawab gitu. Jadi terjemahnya panjang itu. Dia tidak ditanya. Dalam kurung kalau dia ditanya dia akan menjawab. Ibu bapak lebih paham mana? Lebih paham dia tidak ditanya karena itu dia tidak menjawab atau dia tidak ditanya kalau dia ditanya dia menjawab?
Atau dia tidak ditanya karena itu dia tidak menjawab. Sama aja ya. Nomor 3 juga begitu. Isna'il ma'rufa fatanala syukro. Isna'il ma'ruf adalah kebaikan. Fatanala syukro, bila engkau berbuat baik, engkau akan memperoleh terima kasih. Nah, ini cocoknya pakai terjemahan. Jadi fatanala di situ, kalau engkau berbuat baik, engkau akan mendapatkan ucapan terima kasih. Jadi ada di dalam kolom, kalau dia gini gitu, maka dia gini sebab akibat. Jadi pada huruf fa sababiyah terkandung makna kalau dia begitu maka dia begitu gitu ya. Di depan semua fiil tadi dinasobkan setelah an yang tersembunyi setelah fa sababiyah. Hukum disembunyikannya adalah wajib. Dia disebutnya an masdariyah. An yang bisa diganti, an dengan fiilnya bisa diganti dengan masdar. Intinya an nggak punya arti karena dia huruf. Udah, lihat kaidahnya. Yunsabul matan wujudan ba'da as-sababiyah al-masbuqah binafyin aw talabin. Cirinya fa sababiyah adalah 1, didahului oleh harfun nafyin. Yang kedua, didahului oleh tolabin. Apa tolabin? Permintaan, berarti fi'il amr ya. Terakhir, wawul ma'iyah. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sempat mendengar kata wawu, biasanya itu dipahami wawu atop, lalu diterjemahkan dan, betul? Ini lain. Ini wawu yang muncul bersama dengan fi'il mudhari, tapi menasobkan fi'il mudhari. Adaannya juga. Lihat contohnya. Lam yaf'alil khaira wa yandama. Maaf, saya kira dia salah ini menerjemahkan wawu dengan dan. Lam yaf'alil khaira wa yandama. Dia tidak berbuat baik, pada saat yang sama dia menyesal gitu. Coba lihat nomor 2 contohnya. Lam yuwasil faqira wa yamuna alaihi. Dia tidak menolong orang fakir itu pada saat yang sama dia bukan menunda ya. Mana yamunu itu memberi. Kalau di Al-Qur'an qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatbauha manna wala adza gitu. Manun itu artinya menyebut-nyebut kebaikan. Dia tidak menolong orang fakir pada saat yang sama. Bukan dia mengungkit-ungkit, ngomong-ngomong gitu, padahal dia nggak melakukannya. Lam yuwasil fakir wa yamuna alaihi. Sebenarnya dia tidak nolong orang miskin, tapi saat yang sama dia cerita bahwa dia memberi pertolongan sama orang miskin. Gitu tuh kayaknya. Nomor 3. La ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah engkau menyuruh orang berbuat jujur pada saat yang sama engkau berdusta. Nah, cocok. Ini aja nih, cocok nih. Yang paling gampang maksud saya. Ini dia menerjemahkan bebas banget nih. Watak tiba diterjemahkan pakai hal. Padahal bukan itu. Yang cocok, jangan engkau menyuruh orang berbuat jujur, berlaku jujur. Dan pada saat yang sama, engkau berdusta. Coba lihat keterangannya. Lihat terjemahannya. Yandam, yamuna. Tuh, ini di sini terjemahkan suka memberi. Tadi diterjemahkannya apa? Menunda-nunda ya. Jika engkau mau, wawu itu menunjukkan adanya kegiatan sebelum dan sesudahnya secara bersamaan. Maka disebut wawu ma'i. Ya. Apabila engkau perhatikan kata-kata sebelum wawu dengan contoh-contoh ini, tentu engkau akan menemukan huruf nafi atau kata kerja perintah, yaitu pertama didahului kalimat nafi, yang kedua didahului perintah. Seperti Bu Warni tadi katakan, didahului oleh nafi atau oleh amrin perintah. Ya, tiap fi'il mudhari yang terletak setelah wawu ini, maka engkau akan melihat dia disanggapkan tanpa ada. Tapi dengan memperhatikan bla 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 bla, kita ambil kesimpulan bahwa di dalam huruf wawu itu ada 2 kesimpulan. Pertama, fi'il mudhari mansub bi an mudmaratan juban ba'da wawil iya. Ciri-ciri wawu ma'iyah adalah 1,
Itu dia menunjukkan bahwa ada kegiatan yang mengiringi kegiatan fiil pertama, gitu ya. Kemudian ciri yang keduanya wawu ma'iyah didahului oleh huruf nafi atau fiil amr. Jadi wawu ma'iyah itu adalah wawu yang wawu itu menunjukkan adanya kegiatan sebelum dan sesudahnya secara bersamaan. Wawu yang menunjukkan fiil sebelum atau sesudahnya itu terjadi secara bersamaan. Wawu atop itu tidak menunjukkan kebersamaan, dia hanya menghimpun. Oh atop ya penghubung, artinya bahwa fiil yang sesudahnya merupakan sambungan dari fiil sebelumnya, itu kan wawu atop. Jadi lil jam'i, dia menunjukkan paduan, gabungan. Ini dan ini gitu. Kalau wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan kegiatan sesudah dan sebelumnya terjadi secara bersamaan. Dan yang membedakan lagi adalah sebelum wawu ma'iyah ini apa? Ada harfu fi'il gitu. Jadi kesimpulannya fi'il mudhari mansubun bi an mudmaratan jawazan dalam ta'lil. 1. 2 yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. 3. Yunsabul fi'lul mudhari' bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati mana ila au illa. 4. Yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan ba'da hatta. 5. Yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa sababiyah. 6. Yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Jadi di antara an mudmaratan yang menasobkan fi'il mudhari yang wajib disembunyikan 5, yang boleh disembunyikan 1. Yang wujuban itu 1 lamul juhud, 2 au, 3 hatta, 4 fa sababiyah, dan 5 wawu al-ma'iyah. Mari kita lihat latihannya. Tapi dengan melihat fi'il mudhari yang mansub ya. Marra Umar ibnul Khattab bisibyanin yal'abun. Wa fi Abdullah hafidul awam. Falamma lamahuhu harabu min wajhihi ila Abdullah. Ana liyafirra. Ayo, liyafirra ini fi'lun mudhari'un madzumun. Fi'lun mudhari'un madzumun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil dalam apa? Ba'da lamil juhud. Tidak mungkin lari. Faqala la Umar ma laqalam tahrub ma'rufaqaika. Faqala ya Amiral Mu'minin lam aku ala ribatin fa akhafa satwataka. Fa akhofa adalah fi'il mudhari yang mansub. Kenapa mansub? Oleh apa dia mansub? Jangan lupa nyebutnya bi an mudmarotan karena ada an. An yang tersembunyi setelah fa-nya fa apa? Fa sababiyah. Sababiyah. Tahu dari mana ini fa sababiyah? Dari ada lam aku. Artinya ada nafi yang mendahulunya. Kemudian sama juga walam takunit tariqu dayiqatan fa wasi'alaka. Wasi'a itu juga sama fi'il mudhari mansubun. Kenapa mansub? An-nya bu jangan lupa. An mudmaratan wujuban fa sababiyah. Fa wasi'alaka. Oke. Udah dapat berapa? Liyafiro lam juhud dan fa akhofa la fa sababiyah. Wasi'a fa sababiyah. Oke. Soal nomor 2. Kharajna ilal hukuli linuriha nufusana min il amali. Kharajna ilal hukuli linuriha. Nah, linuriha. Nuriha filun mudhari'un mansubun bi
an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lil karena tidak pakai nafi sebelumnya. An mudmaratan ba'da an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lil. Walan na'uda hatta taghiba syamsu. Walan na'uda. Na'uda fi'lun mudhari'un mansubun bi bilan. Enggak usah pakai an. Oke. Tapi taghiba adalah fi'il mudhari' yang mansub karena ada an mudmaratan ba'da. Oke. Lan yakunil inali karam. Ini kayaknya harokatnya tebak-tebakan apa ya? Yang betul nih. Lam yakunil ghina liyadgho. Bukan liyudgho. Liyadgho. Kiraman nufus. Bukan karo. Kalau karo kan batak. Kiraman nufus. Orang-orang yang berjiwa mulia. Jadi kekayaan tidak akan bisa menghancurkan, merusak orang-orang jiwanya pemurah. Walam yakunil waladu liyakhofa abah. Kan liyakhofu, liyakhofa. Ini harokatnya kurang cermat. Seorang anak tidak mungkin takut sama ayahnya gitu. Ini apa masih nyambung? Enggak ya. Kalimat keduanya enggak nyambung kalimat pertama. Dua hal yang berbeda saya kira pisah. Tidak berhubungan dengan kekayaan kalau yang kedua. Anak tidak mungkin takut ayahnya. Sama seperti kekayaan tidak akan bisa merusak jiwa orang yang berjiwa. Baik. Yadgho. Go itu sebenarnya fi'il mudhari yang marfu atau mansub atau majzum. Lihat lam yakunnya apa? Nafi kan? Setelah lam ada nafinya ada lam. Lam yang muncul setelah nafi lam la apa? Lam juhud. Ada lam juhud berarti terdapat apa? An. Annya tersembunyi secara wujuban. Jadi al-yaqo adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil. Begitu pula liyakhofa. Liyakhofa adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil. Nomor 3 lam juhud semua. Nomor 4 nih banyak salah nih harokatnya nih. La tuksir mu'atabatas sadiqi fahyahuna alaihi sakhatuka. Kalau kamu banyak mencela teman, maka akan mudah baginya membencimu gitu saya kira ya. La tuksir mu'atabatas sadiqi fahyahuna alaihi sakhatuka. La tuksir mu'atabatas sadiq. Ini berarti la-nya la nah juga kan artinya nafi gitu atau ini tolab permintaan untuk tidak melakukan banyak celaan. Maka fa-nya adalah fa sababiyah. Yahuna kalau begitu merupakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban berlima lam ya'murin nasihu bil amanati wa yakhuna bukan yakhunu wa lam yatawallal qadil hukma wa yadlima. Lam ya'murin nasihu bil amanah wa yakhuna. Seorang penasehat tidak menyuruh orang berbuat amanah, pada saat yang sama dia berkhianat. Yakhuna bukan yakhunu. Walam yatawallal qadil hukma wa yadlima. Seorang hakim tidak menetapkan hukum, pada saat yang sama dia zalim. Tapi yang penting wawu yakhunanya itu, wawunya itu adalah wawu apa nih? Wawu ma'iyah. Sedangkan yakhunnya adalah fi'il mudhari yang mansub, dinasabkan oleh an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Demikian pula wa yadlima, wawunya wawu ma'iyah, yadlima adalah fi'il mudhari yang mansub oleh an mudmaratan ba'da an mudmaratan wujuban ba'da wawil. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk hari ini cukup. Alhamdulillah.
6 poin yang agak sulit itu bisa kita selesaikan. Intinya fi'il mudhari mansubun bi an mudmaratan baik wujuban maupun jawazan ba'da lamil ta'lil, lamil juhud, au kata yang fa sababiyah dan wawu al maniyah. Saya lihat kenapa diistilahkan dengan adaan di situ. Ini supaya lebih jelas. Kalau kaidah kan harus jelas. Jangan sampai nanti pabelit antara hatta yang masuk pada fi'il mudhari dengan hatta yang masuk pada isim. Kan ada juga hatta yang masuk pada isim. Nah, yang masuk pada fi'il mudhari itulah disebut dengan adaan yang tersembunyi setelah hatta. Ini dalam rangka memberikan pembedaan, harus diberi pembedaan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.